Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Wahyuni selaku moderator dan pemateri pertama, dan di samping kanan saya yaitu Andi Aulia Karim Ahmad selaku pemateri kedua. Adapun judul materi yang akan kami bawakan yaitu ekosistem estuaria. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan untuk materi yang pertama. Untuk yang pertama yaitu pengertian daerah estuaria. Ekologi estuaria adalah daerah atau lingkungan yang merupakan campuran antara air tawar dan asin. Jenis perairan estuari memiliki variasi tinggi apabila ditinjau dari beberapa faktor, yang diantaranya yaitu faktor kimia, fisika, dan biologi, sehingga membentuk suatu ekosistem yang kompleks. Estuaria adalah wilayah pesisir semi tertutup yang mempunyai hubungan bebas dengan laut terbuka dan menerima masukan air tawar dari daratan. Secara sederhana, estuari didefinisikan sebagai tempat pertemuan antara air tawar dan air asin menurut Nibaken pada tahun 1988. Selanjutnya yaitu karakteristik estuaria. Berdasarkan Valen Levinson pada tahun 2010, menurut stratifikasi kolom air atau struktur vertikal salinitas estuari diklasifikasikan sebagai salt wedges, strongly stratified, atau vertically mixed. Sedangkan menurut Kamal dan Swardi pada tahun 2004, estuaria daratan pesisir umumnya terjadi pembentukan akibat permukaan air laut yang menggenangi sungai di bagian pantai yang landai. Adapun klasifikasi estuari berdasarkan salinitas yaitu terjadi ketika stratifikasi tinggi, terjadi ketika aliran air sungai sangat besar sehingga air tawar melimpahi air laut yang lebih berat. Salt wedges muncul selama banjir pasang tetapi hilang saat periode kering. Salinitas berubah tajam dari atas ke bawah. Klasifikasi estuari berdasarkan salinitas di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu estuari tercampur sempurna, didominasi pasang surut yang kuat menciptakan pencampuran vertikal dan secara relatif salinitas menjadi tinggi, hampir menyamai salinitas air laut. Yang kedua, estuari tercampur sebagian. Bila pasang surut dan aliran air tawar hampir seimbang, cara pencampuran didominasi dengan turbulensi akibat pasang surut periodik. Adapun keunikan lingkungan estuari berdasarkan TIWOP tahun 2003, yang pertama yaitu tempat bertemunya arus air dengan arus pasang surut yang berlawanan sehingga menyebabkan pengaruh besar pada sedimentasi, pencampuran air, dan ciri fisik lainnya, serta memberikan dampak signifikan terhadap biota. Yang kedua, pencampuran kedua macam air tersebut menghasilkan suatu sifat fisik lingkungan khusus berbeda dari air sungai maupun air laut. Yang ketiga, perubahan pasang surut memaksa komunitas biota untuk menyesuaikan diri secara fisiologis dan ekologis dengan lingkungan. Yang keempat, tingkat kadar garam di daerah estuaria tergantung pada pasang surut air laut, aliran air tawar, arus, serta topografi daerah estuari tersebut. Adapun tipe-tipe estuari menurut Nibaken tahun 1988, yang pertama, estuaria daratan pesisir, terbentuk akibat kenaikan permukaan air laut yang menggenangi sungai di daerah pantai landai. Contohnya yaitu Charleston di Carolina Selatan. Yang kedua, estuaria tektonik, terjadi akibat aktivitas tektonik seperti gempa atau letusan gunung berapi yang menurunkan tanah hingga terendam air laut. Contohnya yaitu Plak San Francisco di California. Yang ketiga, gobah atau teluk semi tertutup, terbentuk dari pasir yang sejajar garis pantai, menghalangi interaksi langsung air laut dengan perairan darat. Contohnya yaitu pantai Texas dan teluk Florida. Yang terakhir yaitu Fort, merupakan teluk sempit di antara tebing-tebing terjal, berasal dari sungai glasial yang mencair dan terendam oleh air laut. Contohnya itu Norwegia, Alaska, dan Selandia Baru. Selanjutnya, biota dan produktivitas hayati.
Di Ekstoria terdapat 3 komponen fauna, yaitu fauna lautan, air tawar, dan payau. Komponen fauna yang terbesar didominasi oleh fauna lautan, yaitu hewan stenohalian, toleransi salinitasnya 30 ppt, dan euhalian, toleransi salinitasnya yang luas. Komponen air payau terdiri dari spesies organisme yang hidup di pertengahan daerah estuari pada salinitas 5-30 ppt. Ditemukan di air tawar dan laut. Komponen air tawar biasanya terdiri dari hewan yang tidak tahan salinitas lebih dari 5 ppt. Terbesar di hulu Ekstoria. Ekstoria kaya akan organisme termaksud spesies endemik dan biota laut. Faktor utamanya yaitu melimpahnya fitoplankton dan zooplankton dan bahan organik lainnya. Contohnya seperti ikan pelagis kecil, bivalvia, dan biota komersil lainnya. Selanjutnya yaitu karakteristik fisik Ekstoria. Di Ekstoria terdapat beberapa parameter lingkungan yang mempengaruhi peranan Ekstoria menurut Newbakan 1988 sebagai berikut. Yang pertama adalah salinitas. Salinitas dipengaruhi oleh musim, topografi, pasang surut, dan jumlah air tawar. Selanjutnya yang kedua ialah substrat. Itu didominasi oleh lumpur dan sedimentasi air laut dan tawar. Selanjutnya suhu. Suhu lebih bervariasi dibandingkan perairan sekitar karena volumenya yang kecil. Suhu air tawar dipengaruhi oleh musim, membuat suhu Ekstoria berubah cepat. Selanjutnya, aksi dari ombak arus. Perairan Ekstoria yang dangkal menyebabkan tidak terbentuknya ombak yang terlalu besar. Selanjutnya, kekeruhan dipengaruhi oleh jumlah partikel tersuspensi. Dan yang terakhir, oksigen. Kandungan oksigen menurun dengan naiknya suhu dan salinitas. Selanjutnya yang terakhir ialah peran ekologis Ekstoria. Menurut Rahma dan Febrianti 2022, peran ekologi Ekstoria yang penting adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah merupakan sumber zat hara dan bahan organik bagi bagian estuari yang jauh dari garis pantai maupun berdekatan dengannya. Yang kedua, menyediakan habitat bagi sejumlah spesies ikan sebagai tempat berlindung dan mencari makan. Dan yang terakhir, memenuhi kebutuhan bermacam-macam spesies ikan dan udang yang hidup di lepas pantai. Baik, cukup sekian pemaparan dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi fissabil haq, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.